فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني الكرام, barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Ma'alim Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih tersisa sedikit dari simbol yang ketujuh, sekaligus simbol terakhir yang mana penulis Syekh Shalih Fauzan membawakannya kepada kita dalam judul bab ini, judul buku ini, As-samu wa ta'atu bil ma'rufi li waliyil amr li waliyil amr. Taat dan dengar dalam hal ma'ruf untuk pemimpin kaum muslimin. Apa yang telah kita ambil dari judul bab ini? Beliau telah terangkan kepada kita bahwa pemerintah memiliki hak untuk ditaati, didengar. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam wasiat beliau yang terakhir. Wasiat beliau yang begitu menyentuh, yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Irbad bin Sariyah. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'at. Wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Paling pertama penuhi hak Allah dengan ketakwaan. Yang kedua wa sam'i wa ta'at. Dengar dan taat, yakni kepada para pemimpin. Kita akan baca yang masih tersisa pada alinea yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Fahada mauqifuhum wa manhajuhum ma'a imamihim. Kitabnya kembali pada Ahlus Sunnah. Ini adalah sikap mereka, metode hidup mereka bersama pemimpin mereka. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah mauqif dan sikap Ahlus Sunnah. Inilah manhaj dan metode hidup Ahlus Sunnah bersama pemimpin mereka. Taat, dengar, tidak dikudeta selama masih menegakkan sholat. Sholat bersama mereka, sholat jamaah bersama mereka, meskipun dia dari kalangan fasik. Yasma'una wa yuti'una lahu, mereka dengar sekaligus taat kepada imam, kepada pemimpin. Dan tidak boleh untuk keluar. Tidak boleh keluar dari kepemimpinan yang sah. Wa yusalluna khalfahum wa yujahiduna ma'ahum. Salat di belakang mereka, berjihad di belakang. Nah, salat di belakangnya dan berjihad di belakangnya, bersamanya. Salat di belakang kepemimpinan khalifah, berjihad di bawah bendera kepemimpinan mereka. Ini yang tepat, barakallahu fikum jami'an. Bersama dengan tetap menjaga jarak, karena sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahasanya ada dua kelompok yang tergelincir dalam menyikapi
pemerintah. Satunya terlalu berlebihan, satunya kurang. Berlebihan dari sisi pemerintahan sah. Pemerintahan muslim. Berlebihannya mereka selalu mengkritik, memprotes. Nah, setiap kebijakan-kebijakan mereka diprotes. Mengumpulkan massa turun ke jalan, unjuk rasa, demonstrasi. Bahkan kalau mereka mampu untuk kudeta, mereka akan kudeta. Ini kelompok yang pertama. Berikutnya kelompok yang kedua. Nah, mereka memelas, penjilat. Mereka rela untuk menjual ilmu mereka, menjual agama mereka, menjual keimanan mereka, menjual akidah mereka demi untuk mendapatkan posisi dan kedudukan di pemerintahan. Bukannya pemerintah dikritik, bukannya dinasihati, bukannya ditegur kesalahan, malah didiamkan akan kesalahannya, bahkan ikutan salah dengan kesalahan pemerintah. Ada kepentingan, kita telah ketahui bahwasanya ada kepentingan. Adapun yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dekat dengan pemerintah adalah barakallahu fikum jami'an. Dekat dengan para pemimpin adalah pintu-pintu fitnah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sakanal badiya jafa wa man tatabba as-sayda ghafal wa man jalasa as-sultana iftatan. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tinggal di pelosok pedalaman, dia akan memiliki watak yang kaku, keras, kolot. Nah, dan ini kita jumpa dari orang tinggal di pedalaman, primitif, keterbelakangan dalam kemodernisasi kehidupan serta pola pikir. Lanjut hadisnya, dan barang siapa yang mencari-cari hewan perburuan, dia akan sesat. Hewan perburuan kalau dikejar, semakin tidak didapat, semakin penasaran. Sudah di depan mata, ditembak tidak dapat, dia mau sampai dapat. Akhirnya semakin jauh dia ke tengah hutan, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sesat. Orang yang berburu sesat. Dan potongan hadis yang terakhir, dan ini yang kita inginkan, waman jalasa sultan aftatan, dan barang siapa duduk dekat bersanding dengan pemimpin, dia akan terfitnah. Karena pemerintah yang mereka perbincangkan hanya urusan kepentingan pribadi mereka, tidak pernah memperbincangkan tentang agama, maslahat kaum muslimin, bagaimana membela syariat Allah Subhanahu wa taala, terfitnah. Apalagi ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, serius mereka adalah mereka nggak mau ketika ditunjuk untuk menduduki posisi khalayak ramai, maslahat kaum muslimin yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebab mereka mengatakan, man waliyal qada faqad dubiha bighairi sikin. Barang siapa yang menduduki posisi hakim, berarti dia telah disembelih tanpa menggunakan senjata tajam. Karena para ulama mereka begitu khawatir dan takut untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintah. Mereka nggak mau menyibukkan, menghilangkan kewibawaan mereka sebagai seorang ulama, runtuh ilmu mereka. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjuki pasukan perang, ingin mengutus satu pasukan perang. Tentunya setiap pasukan perang ada pemimpin. Kemudian Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam hadisnya tersebut
Dia menawarkan diri, ya Rasulullah, seandainya aku yang menjadi pemimpin, bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dar, inna lam nu'ammir man yahrisu alaih. Wahai Rasulullah, nah maksud kami, kata Rasulullah, wahai Abu Dar, kami tidak mengangkat sebagai pemimpin orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Kami tidak mengangkat orang seperti itu. Nanti kami yang tunjuk sendiri siapa yang pantas menurut kami. Nah, dia yang pantas untuk menduduki posisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini. Adapun menawarkan diri tidak. Adapun zaman sekarang barakallahu fikum jami'an mencalonkan diri. Maksudnya dia sebagai salah satu calon kandidat. Padahal belum tentu itu bagian dari kemapanan, kemahiran, profesionalisme dalam posisi yang mereka kejar tersebut. Sebagai mereka dan beberapa ulama, ketika mereka ditunjuk untuk menjadi seorang macam hakim atau qadhi, mereka menolak. Mereka enggan, mereka enggak mau. Karena akan terikat pribadi mereka dan agama mereka. Bekerja di bawah perintah. Waktu mereka kerahkan hanya untuk itu. Akhirnya tersibukkan. Tidak bisa ibadah. Tidak bisa menuntut ilmu. Tidak bisa mengajar dan sebagainya. Man waliyal qadha faqad dubiha bi ghairi sikin. Barang siapa yang menduduki posisi hakim atau posisi apapun di pemerintahan, sungguh dia telah disembelih tanpa senjata tajam. Ikhwanul kiram, kita karena berkaitan dengan hal tersebut, kita akan singgung sedikit tentang mungkin tidak begitu kita rasakan di tempat kita sini, tapi al-muhim inilah dakwah. Perlu untuk bicara. Al-Haq dikatakan, golongan sururiyun lebih tepat istilahnya. Ini istilah dari Syekh Mukbil. Sekarang mereka mengelabui umat, nama sururi mereka lepas, mereka lebih terhormat dengan nama TV Roja. Jejak riwayat mereka tidak jauh beda dengan Muhammadiyah. Jejak riwayat mereka tidak jauh beda dengan Muhammadiyah. Bahkan sama persis. Anda tahu di awal kemunculan kelompok Muhammadiyah setelah Perang Dunia Kedua berakhir, mereka lah yang dijuluki dengan pelaku tauhid. Mereka lah yang dijuluki dengan ahlu sunnah. Mereka yang mengaku kami sunnah, kami tauhid. Dan terbukti memang betul tauhid mereka masih lebih bersih daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Meskipun mereka tidak selamat, mereka terjerumus juga dalam ketergelinciran akidah tauhid asma wa sifat. Tapi secara garis besar tauhid uluhiyahnya masih bisa kita katakan bersih. Tapi perhatikan ketika tokoh-tokoh awalnya menghilang, dulu mereka yang terlihat bahwasanya mereka pakai jubah, pakai imamah, tokoh-tokoh awal Muhammadiyah. Ketika tokoh-tokoh awalnya mulai menghilang, kemudian mereka masuk ke parlemen, membuat ormas, bikin partai. Akhirnya hilang sunnah, hilang tauhid. Hanya sibuk dengan partai, organisasi. luntur nama tauhid, luntur nama sunnah. Dan TV Roja sama, tidak ada bedanya. Hanya saja mereka datang pada urutan berikutnya. Di awal-awal dakwah salafiyah, sebelum masuk tahun 2000-an, sebelum mencapai tahun 2000-an, TV Roja satu barisan dengan yang lainnya. Kemudian pertama kali muncul ketergelinciran mereka
Pada pertama, mereka membolehkan pemilu. Membolehkan pemilu. Perhatikan, ini tahapan-tahapan mereka terjerumus ke dalam fitnah. Mereka membolehkan pemilu. Mereka berdalil bahwasanya fatwa dari semacam Ubaid al-Jabiri atau Abdullah Bukhari, bahkan mereka menggunakan nama besarnya Syekh Albani ketika boleh membolehkan pemilu di Irak. Kemudian semakin jauh mereka tergelincir. Antum juga mungkin tahu tentang fatwa ini. Mereka memfatwakan bahwasanya golput haram. Dari mereka, golput haram. Artinya mereka mewajibkan pemilu. Mewajibkan pemilu. Ya, terakhir beberapa bulan yang silam atau sebelum pandemi. Aksi 212 yang heboh dengan aksi 212. Mereka itu ikut bergandengan dengan parpol. Tokoh-tokoh Sururiyu, tokoh-tokoh TV Roja turun ke aksi 212 bergabung dengan tokoh-tokoh partai politik ketika itu. Wallahi tidak tersisa ahlu sunnah di mereka, tidak tersisa ahlu sunnah di TV Roja. Tadi ahli bid'ah. Dan jalan mereka kita katakan sama persis dengan Muhammadiyah. Perhatikan bahwasanya Muhammadiyah dahulunya hanya mengandalkan pendidikan non formal pondok pesantren. Sedikit demi sedikit sudah mulai ada SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkatan Universitas Muhammadiyah sudah tersebar di mana-mana. Dan TV Raja pun sama. Mulai dari TK, TKIT, SDIT, SMP, SMA. Sekarang mereka sudah punya Universitas Imam Syafi'i di Jember. Sama. Alur ceritanya sama, tidak ada berbeda. Hanya saja dengan waktu yang Muhammadiyah tempo dulu, zaman sekarang adalah TV Roja. Kemudian tokoh-tokoh seperti Barakallahu Fikum Dzulqarnain dan Luqmaniyun dan antek-anteknya menyusul pada urutan berikutnya. Tidak mau kalah, hanya saja mereka kalah star. SD ada, SMP ada, dan seterusnya. Mereka hanya kalah star. Tapi semuanya akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan, kebid'ahan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk memahami tentang keadaan fitnah. Alhamdulillah. Terselamatkan dari sekian banyak orang yang terjerumus ke dalam fitnah. Makanya pentingnya kita mengkaji buku-buku semacam ini agar kita tahu bahwasanya mana yang kita pilih sebagai teman, mana kita pilih sebagai guru untuk kita menuntut ilmu padanya, mana yang kita pilih sebagai majelis agar kita menimba ilmu murni sunnah. Apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan praktek para sahabat. Ini sekilas tentang berkaitan dengan mauqif Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang pemerintah. Dan suara-suara sumbang mereka terdengar dari sini. Beberapa fitnah terakhir bukti terbesar. Wallahi kita sebutkan bahwa terkadang fitnah datang kita butuh dengan fitnah. Terkadang fitnah kita butuhkan. Terkadang dengan hadirnya fitnah tersebut membersihkan barisan kaum muslimin siapa? Siapa di antara mereka yang salafi sejati, siapa yang tumbang? Suara-suara sumbang terdengar bahwasanya harus taat kepada pemerintah, harus taat kepada pemerintah, harus taat kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan taat kepada pemerintah adalah pada perkara yang ma'ruf, bukan setiap perkara di pemerintah yang diultimatumkan oleh pemerintah, bahkan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus diikuti. Barusan terdengar, barusan kita lewati yang namanya Hari Kemerdekaan 17 tanggal 8. Ada lagi mengaku ahli sunnah membolehkan mengibarkan bendera. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seperti inilah mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah berubah zaman dahulu, sekarang dan akan datang. Mereka tetap kokoh. Yang dulunya haram, hari ini juga haram. Yang dulunya adalah bagian daripada syariat Allah, sekarang juga adalah bagian daripada syariat Allah, tidak pernah berubah-ubah. Kata beliau berikutnya,
Wa tan'aqidul wilayatu bi mubaya'ati ahli al-hill wal 'aqd. Wal baqiyatu taba'un lahum. Dan posisi kepemimpinan mereka terangkat dengan baiat yang dibaiat oleh para pemangku jabatan, pejabat daerah. Orang-orang bawahan mereka arus bawah hanya mengikuti para pemimpin di atas. Pemimpin yang sah diangkat dengan baiat. Dari sinilah barakallahu fikum jami'an kita mengatakan bahwasanya na'am, metode pemilihan umum adalah keliru dan salah. Dari situlah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ikut ambil andil dalam panggung demokrasi termasuk pemilihan umum. Yang ikut dalam panggung demokrasi mengatasnamakan Islam mubtadi'. Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari ini walhamdulillah tidak. Karena metode pemilihan pemimpin yang sah adalah dengan cara baiat. Cara baiat. Bukan dengan cara mencalonkan kandidat kemudian metode voting suara terbanyak. Ini tidak pernah datang dari agama Islam. Datang dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam, dari bangsa barat. Dengan baiat. Nabi SAW meninggal dunia sebagai pemimpin kaum muslimin. Setelah beliau adalah Abu Bakar dan dengan cara baiat. Meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang menjadi pemimpin adalah Umar bin Khattab juga dengan cara baiat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia diserahkan urusan kepemimpinan kaum muslimin untuk dimusyawarahkan kepada 6 orang, terfokus pada Utsman bin Affan, kemudian terpilih dan baiat. Setelah itu lagi terbunyi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi pemimpin oleh kaum muslimin dengan cara juga membaiat adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sampai pada akhir tahun ke-90 900-an Hijriah sebelum terjadi perang dunia yang pertama, metode pemilihan kepemimpinan di kaum muslimin dengan cara baiat. Karena begitu banyak doror yang kita dapati dari metode pemilihan pemimpin dengan cara pemilu. Di dalamnya terdapat barakallahu fikum jami'an. Mensejajarkan antara al-haq dan al-batil. Setiap orang boleh mencalonkan kandidatnya. Bahkan agama non-muslim bikin partai dia sendiri. Kaum liberal, kaum komunis membuat partai dia sendiri, padahal dari asasnya saja sudah menyelisihi Islam. Di dalamnya juga terdapat merendahkan kaum wanita. Karena menurut mereka bahwasanya kaum wanita pun punya hak untuk pertama mengeluarkan suara, hak pemilihan, kemudian memiliki hak juga dalam ikut mencalonkan diri. Maka mereka di parlemen diberikan jatah kursi 30% dari sekian banyak kursi di parlemen. Jadi perempuan ikut ambil andil dalam pemilihan umum. Waliyadzubillah. Di antara juga dalam menghambur-hamburkan harta yang bukan pada tempatnya, bukan pada haknya. Subhanallah. Ketika terjadi pemilihan umum, begitu banyak harta yang dihambur-hamburkan. Untuk biaya operasional, biaya kampanye, mencetak spanduk, baliho, pakaian, bendera, dan seterusnya. Termasuk juga gambar makhluk bernyawa. Subhanallah. Bahkan untuk satu calon dicetak sampai jutaan eksemplar untuk ditempel di sana dan sini. Itu baru satu kandidat. Belum kalau yang terdapat misalnya 10 sampai 20 kandidat. Berapa banyak gambar makhluk bernyawa yang akan dipampang. Kesemuanya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita sebutkan serta yang belum sempat kita sebutkan dari penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ikhwanil karam barakallahu fikum, metode memilih pemimpin dengan pemilihan umum maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah berlepas diri darinya. Ahlus sunnah tidak akan pernah ikut, tidak akan pernah mau
Terserah siapa yang diangkat menjadi pemimpin, kita taat kepada mereka. Namun untuk ikut andil dalam, terjun ke dalam panggung demokrasi tidak dibenarkan. Kata beliau, "Aw bi ahdi waliyil amri man ba'dahu." Ini metode pemilihan pemimpin. Pertama adalah dengan cara membaiat. Kemudian yang kedua adalah dengan wasiat, ditunjuk langsung oleh pemimpin yang sebelumnya. Misalnya pemimpin sebelumnya mengeluarkan wasiat sebelum dia meninggal, bahwasanya yang menggantikan posisiku sebagai pemimpin adalah si fulan. Setelah itu juga dibaiat oleh kaum muslimin. Au bitaqallubihi 'alal wilayati hatta qada an-nasu lahu, atau dengan melengserkan kepemimpinan yang sebelumnya kemudian dan dia disetujui oleh kaum muslimin seluruhnya. Contoh pernah terjadi di zaman ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, kemudian kaum muslimin berselisih untuk mengangkat siapa menjadi pemimpin. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditunjuk oleh sebagian orang, namun sebagian lagi mereka mencalonkan, mereka lebih mengunggulkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sesuai datang berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Inna bni hada sayyid. Beliau menunjuk kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Inna bni hada sayyid. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan perantara dia dua kelompok besar yang bertikai dari kalangan kaum muslimin. Artinya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai pemimpin dengan tujuan agar kalimat kaum muslimin bersatu dan tidak ada perselisihan. Dia mengalah. Kemudian yang naik menjadi pemimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini metode yang berikutnya juga yang boleh sebutkan di sini. Sampai kaum muslimin betul membaiat dia. Hada nizamul islami fi inqadil wilayah. Ini adalah tatanan hukum Islam dalam pemilihan kepemimpinan. Baiat yang pertama, wasiat. Wasiat pemimpin yang kedua, yang ketiga adalah dengan salah satu di antara mereka yang terpilih mengalah, kemudian yang lainnya terangkat dan dibaiat. Laisa bil intikhabat wa ikhtiyari syab. Wa ikhtiyari sya'bi kullihim. Bukan dengan cara pemilihan umum, bukan juga dengan diangkat oleh rakyat. Bahkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak setuju, silakan, rakyat punya hak untuk kudeta, demonstrasi. Karena sudah dari awal salah, dari asas tata negara sudah salah. Rakyat yang memilih. Rakyat tidak setuju, rakyat boleh kudeta, boleh demo. Lihat sebagian negara, meskipun kita katakan tidak secara keseluruhan, hanya saja ketika menggunakan metode kerajaan terbilang aman-aman saja. Saudi Arabia, alhamdulillah, kerajaan. Tak pernah terdengar ada demo, tak pernah terdengar ada demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan. Yang paling sering terdengar ada demo, kerusuhan, anarkis, membuahkan hasil yang negatif. Rata-rata negara yang republik, demokrasi, hukum tata negaranya paling sering konflik. Wa ikhtiyar sya'bi kullihim kama huwa nizamul kuffari al-yawm wa man syabahahum minal muslimin. Bukan dengan cara pemilihan umum, bukan juga dengan cara ditunjuk langsung oleh rakyat seluruhnya. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah perundang-undangan orang kafir zaman kita sekarang ini dan yang menyerupai mereka dari kalangan kaum muslimin. Yang menyerupai mereka dari kalangan kaum muslimin. Kita baca lagi, kata beliau, wa ahlus sunnati wal jamaati la yasubbuna wulata umurihim fil majalis
Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak mencela pemimpin mereka di majelis-majelis. Nah, terlarang untuk mencela. Bahkan seandainya pun mereka melakukan kesalahan dengan terang-terangan, bukan cara yang hikmah dan bijaksana mencela mereka. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya aku akan doakan kebaikan para pemimpin. Dia akan sisakan doa mustajab dia tersebut untuk kebaikan para pemimpin. Dia ditanya oleh sebagian orang, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali," kunyahnya dia. "Kenapa engkau tidak mendoakan kebaikan untuk diri pribadi engkau? Kenapa kau harus yang engkau doakan pemimpin? Kenapa harus mendoakan kebaikan bagi pemimpin?" Dia memberikan alasan bahwasanya ketika pemimpin bagus, rakyat pun bagus. Dan aku salah satu bagian daripada rakyat. Tapi kalau aku berdoa untuk diriku sendiri pribadi, bisa jadi aku bagus. Namun pemimpin tidak bagus, rakyat tidak bagus, aku pun ikut-ikut kena dampak yang tidak bagus. Kurang lebih maknanya demikian. Ketika negara bagus, rakyat pun bagus. Nanti bukan termasuk metode Ahlus Sunnah wal Jamaah mencela. Ada istilah yang heboh beberapa, lagi ketika musim-musim demokrasi. Kadang disilahkan dengan apa? Cebong. Nah, ini bentuk mencela pemerintah. Au fil muhadarat, au fil khutab. Tidak mencela di majelis taklim, tidak mencela di kajian-kajian Islami, tidak juga mencela di mimbar-mimbar khutbah. Kesemuanya tidak boleh. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana metode untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada diri pemerintah? Caranya adalah dinasihati. Kalau mampu datang sendiri 4 mata, kalau tidak mengirimkan surat. Kalau tidak mampu semuanya, kita punya Allah untuk berdoa. Ya Allah, perbaiki negeriku, perbaiki pemimpinku. Nah, silahul mu'min doa. Senjata orang mukmin adalah berdoa. Bukan dengan cara turun ke jalan. Terkadang sebagai mereka ditegur, kenapa kau turun ke jalan? Kan tahu dalilnya. Tidak boleh. Ya memang tahu dalilnya, tapi kita nggak punya jalan lain. Alasan mereka. Tidak ada cara lain. Barakallahu fikum jami'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki agama dengan cara maksiat. Itu hal yang mustahil. Mau menolong, membela agama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan metode maksiat, tidak mungkin jadi. Agama Allah akan tertolong dengan ketaatan. Agama Allah tertolong dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menempuh maksiat dengan alasan membela agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai. Tidak akan jadi. Malah tambah buruk. Alhamdulillah walhamdulillah. Akidah Ahlus Sunnah akidah yang subhanallah bersih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita termasuk bagian daripada mereka. Nah, manhaj yang tidak ada fitnah sedikit pun, manhaj yang tahu persis menempatkan perkara tepat pada tempatnya. Dengan dalil sesuai dengan kitab dan as-sunnah, pemahaman para salaf, kemudian mencocoki akal pikiran yang sehat. Alhamdulillah. As-sunnah fihi barakah, mengikuti sunnah. Nah, sering kita dengar dari perkataan Syekh Yahya Hamdulillah Ta'ala beliau mengatakan as-sunnah fihi barakah, mengikuti sunnah terdapat keberkahan. Yang tidak mengikuti sunnah akan tumbang satu persatu. Yang menyelisih sunnah akan tumbang satu persatu. Ketika kita lihat bahwa sebagian orang tidak kokoh dalam memegang sunnah, dia merupakan korban fitnah. Ketika datang fitnah, dia adalah orang yang paling pertama tumbang. Sedikit demi sedikit. Wa inna ma yad'una lahum 'alal manabir yaumal jumu'ati wa ghairihi bis salahi wal hidayah. Ketika tidak diperbolehkan untuk mencela di majelis taklim, kajian-kajian agama, di mimbar-mimbar khutbah, kalau begitu yang dibolehkan bagaimana? Mendoakan kebaikan kepada mereka. Di mimbar-mimbar pada hari Jumat dan yang selainnya, mendoakan kebaikan dan petunjuk dari Allah. Nah, semoga Allah memperbaiki pemimpin kita, semoga Allah memperbaiki urusan ekonomi mereka, keamanan mereka, stabilitas negara dan seterusnya.
Lianna fi salahi waliyil amri salahi lil muslimin. Dikarenakan ketika pemimpin bagus, rakyat pun akan bagus. Ketika pemimpin bagus, rakyat pun akan bagus. Dengan kemaksiatan yang ada pada mereka, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya ketika memperbincangkan tentang maslahat kaum muslimin secara umum, kudeta bukanlah cara yang tepat. Demonstrasi bukanlah cara yang unggul. Turun ke jalan bukanlah cara yang efisien. Hanya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada itu. Wa 'alal 'aksi min dzalikal khawarij wal mu'tazilah fa innahum la yad'una lil imami wa yastankiruna du'a lahu wa hadhihi naz'atun kharijiyyatun yunkiruha ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Pada mu'tazilah telah kita singgung di depan, penulis sebutkan kepada kita bahwasanya mereka memahami tentang makna ingkarul munkar adalah kudeta. Makna ingkarul munkar adalah turun ke jalan demonstrasi. Ini kaum khawarij. Mereka tidak mendoakan kebaikan kepada pemimpin, bahkan mereka mengingkari mendoakan kebaikan kepada mereka. Bahkan yang ada adalah celah. Ada sebagai tokoh muda mengatakan mengingkari kemungkaran, alhamdulillah dipenjara. Terlalu arogan, naik ke hadapan umat, di hadapan publik, kemudian mencela pemerintah. Kata beliau, hadhihi naz'atun kharijiyah. Ini adalah pemikiran khawarij yang mana kaum ahlus sunnah wal jamaah mengingkarinya. Kesimpulan dalam bab ini sebelum kita baca lagi setelahnya, barakallahu fikum jami'an, bahwa hak pemerintah adalah ditaati. Hak pemerintah adalah ditaati. Namun ketaatan pada pemerintah bukan seperti sama persis dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan para pemimpin di antara kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ketaatan Allah, Allah ulang sebanyak 2 kali lafaz atiu, fil amr, artinya perintah. Atiullah, taatlah kepada Allah, atiur Rasul, taatlah kepada Rasul. Ketika Allah menyinggung tentang haknya pemimpin, Allah tidak ulangi lafaz atiu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah lazim, harus, wajib. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus, lazim. Namun ketaatan kepada pemerintah ada ikatannya, bahwasanya ketika taat kepada mereka dalam bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika bentuk ketaatan kepada mereka hanya saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bentuknya bermaksiat kepada Allah. Lanjut hadisnya lagi, taat kepada makhluk hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik menurut syariat. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan ultimatum yang ternyata menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib untuk ditaati. Hati-hati, ini syubhat yang zaman sekarang lagi merebak di kalangan kaum salafiyin. Dengan slogan bahwa saya taat pemerintah, taat pemerintah, taat pemerintah. Apalagi beberapa fitnah yang terakhir tentang pemerintah menganjurkan untuk tutup masjid karena terjadi wabah. Wallahi tidak pernah ada dari zaman dahulu. Dari kalangan salafus saleh, tidak ada yang namanya penutupan masjid meskipun terjadi wabah. Dalam hal ini kita tidak sepakat dengan mereka. Dengan tidak perlu untuk sampai kudeta. Hanya saja kita tidak sepakat dalam suatu hal ini. Seperti yang barusan terjadi juga pengibaran bendera ketika terjadi perayaan kemerdekaan. Kita mengatakan bahwa kita tidak sepakat dengan hal tersebut. Bukan berarti kita akan melakukan kudeta, tidak setuju. Hanya saja dalam suatu hal ini kita katakan Allah dan Rasulnya
melarang dan kita tidak ingin akan hal tersebut. Agama selalu kita prioritas utamakan. Syariat Allah selalu kita kedepankan daripada seluruh peraturan dan tata tertib yang ada. Datang sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafa. Hadisnya dalam Sahih. Nabi SAW pernah mengutus satu pasukan perang. Kemudian beliau mengangkat sebagai pemimpin pasukan perang tersebut namanya Abdullah bin Hudzafa. Abdullah bin Hudzafa terkadang dia bercanda, lakukan kelakar senda gurau. Ketika di suatu perjalanan dia memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul dia perintahkan untuk menyalakan api unggun. Setelah dinyalakan api unggun, kemudian Abdullah bin Hudzafa mengatakan, bukankah Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Bukankah Allah perintahkan kepada kalian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Aku pemimpin. Rasul yang mengangkat aku sebagai pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku perintahkan kalian untuk masuk ke dalam api unggun sekarang juga. Diperintahkan untuk masuk ke api unggun. Sebagian mereka ketika disampaikan dalil tersebut ingin masuk, sebagian mereka yang lainnya jangan, engkau akan mati. Akhirnya perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinaikkan perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan jawaban bahwasanya lau dakhaltumuha lam takhruju minha abada. Seandainya kalian masuk ke dalamnya, niscaya kalian tidak akan pernah keluar lagi darinya selama-lamanya. Ya, artinya itu adalah neraka, api neraka. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang tadi kita sebutkan di depan, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk bermaksiat kepada sang pencipta. Sesungguhnya taat kepada makhluk dalam perkara yang ma'ruf. Walhamdulillah. Akidah Ahlussunnah jelas. Jelas sejelas matahari di siang hari, tanpa ada kesamaran sedikit pun. Kita tegaskan lagi bahwasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu yang tidak ada kata mundur padanya. Namun taat kepada pihak-pihak lain dari kalangan makhluk seperti rakyat kepada pemerintah, anak kepada orang tua atau istri kepada suami masih diikat apabila itu bentuknya ketaatan kepada Allah. Namun apabila bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan agama Allah, makhluk yang lain kita nomor 2-kan atau nomor 3-kan. Jadi tidak wajib kepada pemerintah ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat. Tidak wajib kepada suami ketika suami memerintahkan istri untuk bermaksiat. Tidak wajib taat kepada orang tua ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat. Wa tilka malamihu yasiratun min aqidatin wa manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah sepenggal kecil dari ideologi dan metode hidup ahlu sunnah wal jamaah. Beliau insaf subhanallah mengatakan sepenggal kecil. Artinya ini kesimpulan akhir dari tujuh simbol yang beliau sempat bawakan kepada kita. 7 simbol yang kita ulangi secara cepat. Yang paling pertama adalah untuk mengedepankan ideologi tauhid. Kemudian perkara yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah perkara keimanan. Yang keempat adalah mencintai sahabat. Yang kelima adalah ingkarul munkar. Mengingkari kemungkaran. Atau sebelumnya, pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, dia mukmin namun kurang keimanannya dan tidak kekal di dalam neraka. Yang keenam, ingkarul munkar atau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian yang ketujuh adalah tentang mauqifnya atau sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan pemerintah, telah kita kaji dalam buku ini. Kata beliau, ini semuanya adalah merupakan sepenggal kecil dari ideologi dan metode hidup Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yattasi'ul waqtu li aktsari min hada, namun tidak memiliki waktu yang luas untuk menerangkan keseluruhannya. Karena kalau menerangkan tentang itu, butuh kajian yang lebih panjang, tulisan yang lebih panjang. Was'alullah subhanahu wa ta'ala ayyubasyirana wa iyyakum tariqal haqqi was shawab.
Kata beliau lagi, aku minta kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi untuk membukakan ilmu kepada kami dan kalian, jalan-jalan mengetahui tentang al-haq dan kebenaran. Beliau tutup dengan doa. Wa yutsabbitana 'alal huda wad din. Minta kepada Allah juga yang maha suci dan maha tinggi untuk mengkokohkan kita di atas petunjuk dan agama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkanlah kami bahwasanya al-haq adalah al-haq, kemudian rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti al-haq. Tampakkanlah kepada kami kebatilan adalah kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhkan kebatilan. Innaka sami'ud du'a wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, titik sampai di sini buku tentang Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, alhamdulillah dengan demikian telah kita selesaikan kajian ini dalam kurang lebih sekitar 22 kali pertemuan. 21 atau 22. Nah, misalnya kita akan baca juga setelahnya, pada lembaran-lembaran setelah ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita akan pilih, tidak semuanya ada berkaitan dengan manhaj, kita akan baca yang tidak menyinggung tentang manhaj, namun kita akan lewati insyaallah pada lain waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.